Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat, Bapak Gogot Suharwoto, SPD, MID, PhD, Direktur Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah. Yang kami hormati, Bapak Tatang Mutakin Esos, MID, PhD, Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi, Pendidikan Khusus, dan Pendidikan Layanan Khusus. Yang kami hormati, Ibu Prof. Dr. Nunu Siriani, MPD, Direktur Jenderal Guru, Tenaga Kependidikan, dan Pendidikan Guru, yang pada kesempatan ini akan diwakili oleh Bapak Dr. Andes Rahmadi Widiharto, MA, Direktur Guru Pendidikan Dasar. Yang kami hormati, Bapak Dr. Ari Wibowo Kurniawan, SSI, MAK, Direktur Sekolah Menengah Kejuruan, dan Bapak Yudhistira Nugraha, ST, MICT, Advanced Devil, Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi. Dan tentunya seluruh Bapak Ibu Guru, Kepala Sekolah, Pengawas, dan Tenaga Kependidikan di seluruh Indonesia. Perkenalkan, saya Bilkis Gaya Hasanah, Guru Pejuang Digital, Duta Teknologi Kemendikbudrismen Provinsi Lampung, akan membersamai Bapak Ibu dalam yang sangat luar biasa, webinar rilis pelatihan mandiri dalam topik pemanfaatan papan interaktif digital dalam pembelajaran. Untuk mengawali acara kita kali ini, sekaligus sebagai salah satu bentuk penguatan rasa nasionalisme, mari bersama-sama kita duduk sempurna dan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon untuk duduk sempurna. Hadirin dimohon untuk duduk dengan nyaman kembali. Sebelum webinar siang hari ini kita mulai, saya ingin menyapa Bapak Ibu yang menghadiri kegiatan webinar siang hari ini. Boleh tulis di kolom chat YouTube-nya berasal dari provinsi mana saja? Masya Allah, luar biasa. Sepertinya semua provinsi terwakili. Karena pastinya sudah tidak sabar ya untuk menerima materi luar biasa dari para narasumber hebat siang hari ini. Bapak Ibu Guru yang hebat, bahwa digitalisasi pembelajaran yang saat ini sedang digaungkan oleh Kemendikbudrismen tentunya tidak cukup berhenti pada penyediaan perangkat saja. Namun yang paling penting adalah bagaimana guru dapat memanfaatkannya untuk bisa memperkuat proses belajar murid. Maka dari itu, pada kesempatan yang sungguh berharga ini, pelatihan mandiri dalam topik pemanfaatan papan interaktif digital dalam pembelajaran sebagai salah satu upaya dalam penguatan kompetensi guru melalui ruang GTK yang ada di Rumah Pendidikan. Webinar ini diselenggarakan sebagai bagian dari upaya Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah dalam mendukung digitalisasi pembelajaran
khususnya melalui pemanfaatan papan interaktif digital yang semakin banyak berada di satuan pendidikan. Baik, untuk mengawali sesi utama di webinar siang hari ini, izinkan saya untuk mengundang Kepala Pusdatin Kemendikbudrismen, Bapak Yudhistira Nugraha, ST, MICT, Advanced Devil, yang akan memandu jalannya webinar. Kepada Pak Yudhis, disilahkan. Baik, terima kasih Mbak Bilkis untuk pengantar yang sangat luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semuanya. Bapak Ibu guru hebat, kepala sekolah, dan juga tentunya seluruh insan pendidikan di seluruh Indonesia. Terima kasih telah hadir di acara webinar siang hari ini yang nanti bertemakan terkait dengan pemampatan papan interaktif digital atau interactive pad panel dalam pembelajaran. Nah, tentu Bapak Ibu, saya Yudhistira Nugraha sebagai Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah hari ini akan membersamai Bapak Ibu semuanya nanti dengan para narasumber yang hebat sebagai moderator terkait dengan peluncuran pelatihan mandiri terkait dengan pemampatan papan interaktif digital. Bapak Ibu semuanya, tentunya tadi kalau kita bicara transformasi digital dan pendidikan, jadi kalau kita bicara transformasi digital pendidikan, ini bukan hanya sebagai sebuah tools ya, tapi ini menjadi sebuah transformasi bagaimana teknologi membantu murid, guru dalam belajar lebih mendalam. Jadi bagaimana dengan teknologi bisa membantu pembelajaran yang lebih mendalam, lebih aktif dan tentu lebih bermakna gitu ya. Nah, tentu dengan adanya program digitalisasi pendidikan yang berupa salah satunya adalah papan interaktif digital atau interactive pad panel. Ini bukan hanya sekedar sebuah layar besar ya Bapak Ibu, tapi ini bisa menjadi sebuah ruang eksplorasi. Jadi ini menjadi sebuah ruang eksplorasi, ruang kolaborasi, dan juga ruang kreativitas murid belajar dalam belajar gitu. Karena pada esensinya kalau kita bicara pembelajaran mendalam, dengan bagaimana dengan adanya interactive pad panel, bagaimana kita bisa, Bapak Ibu guru hebat, dengan adanya pemampatan interaktif pad panel atau papan interaktif digital ini bisa menumbuhkan kecintaan murid kepada ilmu pengetahuan. Karena kalau mereka sudah cinta terhadap ilmu pengetahuan, tentunya mereka akan lebih senang dalam belajar, tentunya nanti pembelajarannya lebih bermakna. Nah, ini kita harapkan menjadi salah satu kunci utama yaitu peningkatan kompetensi guru gitu ya. Karena dengan perkembangan teknologi AI, tentu bedanya AI dan guru sama-sama bisa menjawab, tapi guru bisa menginspirasi, tapi AI tidak bisa menginspirasi. Oleh karena itu, kami Kemendikbudrismen menghadirkan pelatihan mandiri di ruang GTK, di rumah pendidikan, agar guru dapat belajar kapan saja, gitu ya, kemudian di mana saja, dan langsung praktek, gitu ya. Nah, hari ini kita akan mendengar arah kebijakan nasional terkait dengan digitalisasi pembelajaran, terkait dengan nanti pemampatan interaktif pad panel gitu ya. Kemudian nanti bagaimana praktek implementasi di satuan pendidikan, kemudian penguatan kompetensi guru dan juga hingga konteks vokasi dan dunia kerja. Tadi sudah diperkenalkan, kita memiliki narasumber yang hebat di sini. Sebagai narasumber kunci nanti ada Pak Gogot Suharwoto, Dirjen Paudasmen, kemudian ada Pak Tatang Mutakin sebagai Dirjen Vokasi dan PKLK, nanti ada Prof. Nunuk, Dirjen GTK PG, nanti akan memberikan video penguatan, kemudian dilanjutkan oleh Pak Rahmadi, Direktur Guru Pendidikan Dasar, dan juga Pak Ari Wibowo sebagai Direktur SMK. Nah, terima kasih sekali lagi buat semuanya Bapak Guru hebat yang hadir di webinar hari ini. Mari kita akan memulai webinar yang kaitannya dengan pemampatan papan interaktif digital dalam pembelajaran, dan saya undang Dirjen Vokasi Pak Tatang untuk melihat bagaimana
pemampatan interaktif panel dalam konteks vokasi dan juga mendukung kesiapan kerja. Kami persilahkan kepada Pak Dirjen, Pak Tata Mutakin untuk waktunya. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih kepada Bapak Yudhistira atas kesempatan yang diberikan kepada kami di Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi, Pendidikan Khusus, dan Pendidikan Layanan Khusus. Di Ditjen Pendidikan Vokasi dan Pendidikan Khusus serta Pendidikan Layanan Khusus, kami memandang bahwa papan interaktif digital atau PID bukan lagi sekadar alat, melainkan jembatan transformasi untuk menciptakan ekosistem belajar yang interaktif, relevan, dan menyenangkan. Melalui kehadiran PID, kami mendorong pendidik untuk menghadirkan sumber belajar tanpa batas yang terhubung langsung dengan internet, seperti e-library, perpustakaan digital, guna memperkaya referensi di ruang kelas. Strategi kami berfokus pada 4 pilar utama. Yang pertama, sumber belajar, menjadikan PID sebagai jendela informasi global. Kedua, media interaktif, dengan meningkatkan keterlibatan siswa melalui elemen visual, audio, dan kuis interaktif yang membuat suasana kelas menjadi lebih hidup. Yang ketiga, aksesibilitas inklusif, memastikan PID mendukung pendidikan inklusif melalui fitur ramah disabilitas seperti talkbacks untuk tunanetra dan screen mirroring. Yang keempat, dokumentasi digital, memudahkan penyimpanan hasil kerja dan proses belajar secara sistematis. Praktik baik dan dampak nyata yang kami dapatkan dari implementasi di lapangan telah memberikan hasil yang sangat positif. Di SMK, Bapak Mazkur Ahmad dari SMKN 27 Jakarta misalnya telah membuktikan bahwa PID mampu menghadirkan simulasi teknik tata rias dengan detail visual 3-4 dimensi sehingga meningkatkan minat belajar siswa secara signifikan. Di SLB, untuk pendidikan khusus, Bapak Fahmi di SLB Pembina Jakarta memanfaatkan fitur screen reader untuk mengajarkan Microsoft Excel kepada seluruh siswa tunanetra. Hasilnya luar biasa, fitur pembagi layar memungkinkan guru memantau hingga 5 komputer secara real time, sehingga proses monitoring menjadi jauh lebih efektif dan personal. Sebagai bentuk dukungan berkelanjutan, pada tahun 2025 kami telah melatih 4.168 pendidik dan tenaga kependidikan, dan di tahun 2026 ini kami menargetkan tambahan 2.270 peserta pelatihan di lingkungan SMK, SLB, serta PKBM dan SKB. Selain itu, kami melakukan lompatan besar dalam pengembangan konten pembelajaran dari 189 konten di tahun lalu menjadi target 1.350 konten di tahun ini. Semua ikhtiar ini adalah wujud nyata komitmen kami untuk mewujudkan pendidikan bermutu yang ramah untuk semua. Mari kita optimalkan teknologi ini untuk mencetak generasi yang lebih kompeten dan juga adaptif. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Ya, terima kasih Pak Dirjen Tatang untuk paparan dan tentu inspirasi dari praktek baik kaitannya dengan pemampatan interaktif digital dalam konteks vokasi yang tadi kita lihat banyak sekali dan tentu dalam rangka mendukung kesiapan kerja. Berikutnya kita akan menyimak video penguatan dari Prof. Nunuk, Dirjen GTK PG. Kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah, Bapak Gogot Suharwoto, Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi, Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus, Bapak Tatang Mutakin, dan tentunya yang saya banggakan, Ibu dan Bapak Guru, serta Kepala Sekolah di seluruh Indonesia. Puji syukur, mari kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa,
karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat hadir dalam webinar rilis pelatihan mandiri topik pemanfaatan papan interaktif digital dalam pembelajaran. Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya bersama dalam memperkuat transformasi pendidikan di Indonesia. Pada kesempatan yang baik ini, saya ingin menyampaikan terima kasih karena telah memilih untuk tidak berhenti belajar. Investasi waktu Bapak dan Ibu guru hari ini adalah hadiah terbaik bagi kualitas pendidikan di sekolah masing-masing. Bapak Ibu yang saya hormati, transformasi pendidikan yang sedang kita jalani hari ini tidak hanya berbicara tentang perubahan kurikulum atau sarana, tetapi terutama tentang perubahan cara belajar dan cara mengajar. Digitalisasi pembelajaran bukan sekedar menghadirkan teknologi di ruang kelas, melainkan bagaimana teknologi tersebut benar-benar mendukung pembelajaran yang bermakna, interaktif, dan berpusat pada murid. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah terus mendorong percepatan transformasi dan digitalisasi pembelajaran, salah satunya melalui penyediaan sarana teknologi pendidikan di satuan pendidikan, termasuk papan interaktif digital atau disingkat PID. Namun, kita semua memahami teknologi tidak akan berdampak tanpa kesiapan sumber daya manusianya. Oleh karena itu, peningkatan kompetensi guru dan kepala sekolah menjadi pondasi utama. Guru perlu memiliki kompetensi pedagogik dan digital agar mampu memanfaatkan teknologi secara efektif dalam pembelajaran. Kepala sekolah memegang peran strategis dalam menciptakan iklim sekolah yang mendukung inovasi dan pemanfaatan teknologi secara berkelanjutan. Bapak Ibu yang saya hormati, saya ingin menekankan bahwa pelatihan mandiri ini bukan sekedar tugas tambahan. Ini adalah ekosistem pendukung bagi Bapak Ibu sekalian untuk berkembang secara profesional dan berkelanjutan. Untuk itu, saya ingin mengajak seluruh guru dan kepala sekolah untuk tidak ragu memanfaatkan pelatihan mandiri ini. Jadikan pelatihan sebagai ruang belajar, ruang berlatih, dan ruang bertumbuh. Gunakan papan interaktif digital bukan sekedar sebagai perangkat, tetapi sebagai alat untuk memperkaya pengalaman belajar murid. Akhir kata, semoga dengan penguatan kompetensi guru dan kepala sekolah melalui pelatihan mandiri ini dapat berkontribusi nyata pada peningkatan kualitas pembelajaran berbasis teknologi, sekaligus mempercepat terwujudnya transformasi pendidikan yang inklusif dan berkelanjutan. Selamat mengikuti webinar. Semoga kegiatan ini memberi manfaat dan dampak nyata bagi pendidikan di Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Nunuk atas penguatannya yang sangat luar biasa. Nah, tentunya ini bisa menjadi sebuah catatan dan inspirasi kita bersama, tentunya untuk para Bapak Ibu guru hebat yang hadir dalam webinar hari ini. Selanjutnya, tentunya bagaimana tadi Prof. Nunuk menyampaikan pelatihan mandiri ini bisa benar-benar memperkuat kompetensi guru gitu ya, dan juga kepala sekolah. Di sini hadir langsung Bapak Dr. Rahmadi Widiharto yang nanti akan memberikan paparan. Kami persilakan Pak Rahmadi, waktu dan tepat. Baik, terima kasih Pak Kapus Dadin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Bapak Dirjen Vokasi, Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus, Bapak Tatang Mutakin, dan yang kami hormati Bapak Dirjen PAUD Dikdasmen, Bapak Gogot Suwarwoto, kemudian juga Bapak Direktur SMK, Pak Adi Wibowo, kemudian Pak Kapus, dan juga Bapak Ibu semua, rekan-rekan guru, kepala sekolah yang hadir dalam rilis pelatihan mandiri dengan topik pemanfaatan papan interaktif digital dalam pembelajaran.
Bapak Ibu semua, tadi sudah disampaikan oleh Ibu Dirjen dalam video tappingnya tadi itu, bagaimana pentingnya rekan-rekan guru dalam memanfaatkan paparan interaktif digital ini. Kalau kita lihat secara makro, khususnya di Dirjen G3PG, bagaimana bisa menyiapkan rekan-rekan guru sebagai sumber SDM yang sangat strategis dalam perbaikan kualitas pendidikan. Ada 3 poin penting dukungan kami dalam program prioritas kementerian. Yang pertama, Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan guru kepala sekolah dalam mendukung digitalisasi pembelajaran. Ya, lanjut. Yang pertama adalah bagaimana penguatan pendidikan karakter dan kesehatan sekolah. Dalam hal ini, Bapak Ibu sekalian, tentunya rekan-rekan guru, Bapak Ibu kepala sekolah harus membangun ekosistem bagaimana penguatan karakter dilakukan. Di kami ada beberapa pelatihan yang telah kita siapkan juga, yaitu dengan penguatan untuk kemampuan layanan bimbingan konseling, rekan-rekan guru BK maupun juga rekan-rekan guru kelas. Kemudian juga untuk pendidikan khusus, inklusif juga ada di GTKP, itu bisa membersamai rekan-rekan guru. Kemudian juga untuk yang khususnya rekan-rekan di sekolah inklusif, kita juga menyiapkan bagaimana rekan-rekan GPK ini akan membantu. Yang kedua adalah bagaimana SDM pada konteks peningkatan kualifikasi, kompetensi, dan kesejahteraan guru. Kami terus berupaya bagaimana rekan-rekan guru khususnya di jenjang PAUD, jenjang sekolah dasar maupun juga sekolah pendidikan menengah yang belum S1 atau D4, kita upayakan melalui bantuan pemerintah untuk bisa kita maksimalkan pemenuhan kualifikasinya. Kemudian juga kalau kita perhatikan ada beberapa program yang lain, sertifikasi, kemudian juga baik rekan-rekan yang dalam jabatan tertentu maupun juga yang sebelum berjabatan. Nah, maksudnya setelah lulus kemudian akan menduduki jabatan di guru. Ini juga telah kita siapkan, Bapak sekalian. Tentunya ini ada di rumah pendidikan, di ruang G3 ada beberapa fasilitas yang ada di sana. Kemudian yang terakhir adalah bagaimana penyiapan untuk rekan-rekan penguatan yang berdasarkan guru kepada siswa-siswi murid-murid kita, yaitu melalui penguatan pendidikan literasi, numerasi, sains, dan teknologi. Ini Bapak Ibu sekalian, di mana beberapa kondisi yang menjadi concern kita, bagaimana kemampuan literasi, numerasi anak-anak kita perlu kita dorong, perlu kita drive melalui peningkatan kompetensi rekan-rekan guru dan juga Bapak Ibu kepala sekolah, pengawas itu bisa mendampinginya. Ini ada beberapa, termasuk juga yang bahasa Inggris, kemudian juga terkait dengan guru kelas, kemampuan bimbingan dan konseling, diharapkan juga akan menjadi ikhtiar kita dalam menyiapkan bagaimana penguatan pendidikan literasi, numerasi, dan sains dan teknologi. Ya, lanjut. Bapak Ibu sekalian, melalui pelatihan mandiri di rumah pendidikan, kita sudah memulainya dengan sosialisasi awal untuk fitur pelatihan mandiri yang dilakukan oleh rekan-rekan GTK melalui media sosial. Harapannya ini bisa lebih teramplifikasi kepada rekan-rekan guru, kepala sekolah, pengawas bahwa ada fitur pelatihan mandiri. Ini juga tidak lepas dari supporting di tim teknis dari direktur terkait, di Direktorat Kepala Sekolah, Pengawas, dan Tenaga Kependidikan, juga dengan di PAUD dan pendidikan non formal, Direktur Pendidikan Dasar, dan di Direktorat Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus. Ada beberapa pelatihan yang juga bisa diikuti di rumah pendidikan, di ruang G3, yang juga akan mensupport Bapak Ibu dalam membangun sebuah iklim pembelajaran dalam transformasi digital yang kita laksanakan. Ini sudah ada beberapa di sana, Bapak sekalian, untuk yang ruang G3, ada LMS-nya dan juga pelatihan mandirinya, seperti program prioritas kementerian
yaitu coding dan kecerdasan artifisial, pembelajaran mendalam, gerakan numerasi nasional, ada matematika komputer di sana, dan juga sedang berproses untuk yang PKG SD MBI, peningkatan kompetensi guru sekolah dasar dalam mengajar bahasa Inggris. Ya, lanjut. Untuk tahun 2026 berbasis dari evaluasi, refleksi yang kita lakukan, beberapa pengembangan kompetensi guru kita arahkan tindak lanjutnya melalui pendekatan kelompok kerja, yaitu yang berbasis pada rekan-rekan di kelompok kerja gugus, KKG maupun MGMB, MKKS yang mengarah kepada berbasis pada mata pelajaran. Kemudian juga kita manfaatkan tentang hari belajar guru. Kami mohon Bapak Ibu sekalian bisa koordinasi dengan rekan-rekan di Dinas Pendidikan, pemerintah daerah, dan juga di UPT kami untuk bisa memaksimalkan adanya hari belajar guru di masing-masing wilayah terkait dengan mapel yang ada. Kemudian juga berangkat dari evaluasi yang sebelumnya, bagaimana pelatihan itu bisa dirancang lebih implementatif pada skala yang tidak terlalu luas, tidak membebani, tetapi bisa langsung diimplementasikan dengan skala yang kecil di kelas satuan pendidikan, atau kalau memang ada hal yang perlu diangkat di level kelompok kerja, nanti bisa di gugus, KKG, MGMB maupun di MKKS. Kemudian juga berangkat dari evaluasi kajian di PSKP, maka kita mencoba mengadaptasi dari teacher experimental training dalam pelatihan mendalam maupun juga di KKA dengan siklusnya, yaitu identifikasi, desain, implementasi, amati, dan refleksi serta berbagi praktek baik, dengan harapan sekolah menjadi sebagai sebuah laboratorium perbaikan kualitas pembelajaran. Hadirnya PID ini tentu sangat membantu, bagaimana tadi disampaikan oleh Bu Dirjen, sebagai ruang belajar, ruang diskusi untuk bertumbuh dalam mewujudkan pendidikan bermutu untuk semua, lebih inklusif dan berkelanjutan. Ya, lanjut. Bapak Ibu sekalian, tentunya bagaimana adanya pelatihan mandiri ini tidak lepas dari spirit kita, guru menjadi pembelajar sepanjang hayat. Jadi tidak tergantung dengan kapan, di mana, tetapi mereka bisa secara mandiri, bisa meningkatkan kompetensinya di tengah murid-murid kita, di tengah arus digitalisasi yang begitu masif, sehingga guru pun tentu terus belajar. Kemudian kita juga ingin mempercepat bagaimana transformasi pendidikan yang berkelanjutan melalui PID ini, harapannya bisa tadi sampaikan juga sebagai ruang eksplorasi, ruang berkolaborasi bagi rekan-rekan guru di komunitasnya. Pemanfaatan teknologi yang lebih bermakna, berkesadaran sesuai dengan pembelajaran mendalam, lebih interaktif, lebih menyenangkan tentunya, sehingga suasananya bisa lebih membangun yang produktif, bermakna, dan berkesadaran. Kepada Bapak Ibu Kepala Sekolah, rekan pengawas tentunya sebagai pemimpin pembelajaran, diharapkan bisa mengkondisikan ekosistem ini bisa lebih kondusif, bagaimana transformasi pembelajaran, transformasi digital ini bisa mendukung sekali lagi peningkatan pendidikan bermutu untuk semua yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Saya kira demikian dari kami. Terima kasih banyak. Selamat Bapak Ibu sekalian untuk bisa memanfaatkan semaksimal mungkin PID ini untuk peningkatan kualitas pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Rahmadi untuk penguatannya terkait dengan pelatihan mandiri dalam rangka meningkatkan kompetensi guru, karena salah satu kunci dalam digitalisasi adalah tersedianya sumber daya manusia yang terlatih. Dalam hal ini bagaimana guru terlatih dalam pemanfaatan papan interaktif digital, khususnya dalam mendukung pembelajaran mendalam dan sebagainya. Selanjutnya kita berlanjut ke narasumber yang kita tunggu,
yaitu Pak Dirjen Paud Dasmen, Pak Gogot, yang nanti akan memberikan gambaran kebijakan dan arah strategis digitalisasi pembelajaran secara nasional, dan tentu nanti bagaimana ini memiliki peran yang strategis karena ini bagian dari Impres 7 2025 terkait dengan digitalisasi. Kami persilakan buat Pak Dirjen, Pak Gogot untuk memberikan paparan dan tentu arahan lebih lanjut. Kami persilakan waktu dan layar, Pak Dirjen. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya, selamat sore juga yang Indonesia Timur. Salam sejahtera untuk kita semua. Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih Pak Yudis dan teman-teman semua yang hadir di seluruh Indonesia. Ya. Yang pertama, saya ingin menyampaikan, tadi sudah dicuplik oleh Pak Yudi, bahwa kegiatan digitalisasi pembelajaran ini merupakan instruksi Presiden ya, nomor 7 tahun 2025. Instruksi Presiden ini sebetulnya memiliki beberapa tujuan, bisa di share screen aja langsung ya. Jadi Pak Presiden memberikan arahan langsung sejak tahun 2024 sebetulnya. Ya. Lanjut. Ya. Catatan beliau yang pertama, ya, semua sekolah akan diberikan interactive flat panel. Tahun 2025 sudah diberikan satu perangkat, nah tahun ini akan ditambah ya sehingga menjadi 3 ya. Atau plus 3 atau menjadi 3. Ini pokoknya intinya dapat tambahan lah ya, teman-teman. Nah, tidak hanya itu, kita juga ada menyiapkan konten. Ya, kontennya ada di rumah pendidikan dan juga ada di perangkatnya, namanya Indonesia Cerdas. Memang belum semua konten terpenuhi, ya, PAUD, SD, SMP, SMA belum, SMK belum lengkap ya. Hanya baru SD matematika. Kemudian Bapak Ibu semua, bagi sekolah yang tidak memiliki internet, ya, kita akan dukung melalui internet, ya, penyediaan fasilitas internet. Bagi yang belum punya listrik juga kita akan dukung ya, dengan saluran listrik. Nah, jadi tolong Bapak Ibu dipastikan dapodiknya ya, sesuai dengan fakta di satuan pendidikan masing-masing. Nah, teman-teman operator dan yang memegang komunikasi, mau email lah, mau WhatsApp lah, ya tolong cepat responsif ya jika ada kontak dari pusat. Ya, karena apa? Karena kita harus menyelesaikan program ini secepatnya. Ya, kami sampai hari ini masih ada ya sekolah-sekolah yang sudah dikirimkan perangkat tapi belum bisa diinstal ya, karena sekolahnya masih libur, kepala sekolahnya belum ada di sekolah ya, macam-macam lah intinya. Tapi sebagian besar sudah terkirim ya. Jadi Bapak Ibu, teman-teman, tidak hanya IFP, Interactive Flat Panel, sekolah juga diberikan laptop. Ya, nah, tolong Bapak Ibu, jika sudah menerima IFP dan belum memiliki laptop, ya segera komunikasikan ke dinas. Ya. Nanti kami minta dinas untuk meneruskan ke kita, ya, sehingga kita bisa carikan solusinya. Karena itu bagian paket dari perangkat IFP dan laptop. Kenapa? Di laptop itu Bapak Ibu, nanti disediakan juga external hard disk. Nah, di external hard disk akan disiapkan konten ya rumah pendidikan versi offline. Jadi tanpa internet ya IFP itu bisa dimanfaatkan ya dengan laptop dan external hard disk yang sudah disiapkan. Ya, jadi paketnya minimal ya ada perangkat IFP ya, ada laptopnya, ada external hard disk. Ya, semuanya bisa di running ya. Yang penting ada listrik, Bapak Ibu sudah bisa manfaatkan. Namun jika belum ada internet ya, kami juga akan menyediakan layanan internetnya. Nah, jadi ini untuk perangkatnya. Dan ini arahan Pak Presiden, nanti akan disiapkan guru-guru terbaik ya. Kita sedang merancang, ada studio di Jakarta ya, untuk memberikan pembelajaran ke seluruh sekolah ya di Indonesia. Lanjut. Nah, memang ada 3 pilar untuk pembelajaran, lanjut aja untuk pelaksanaan digitalisasi belajar ini. Next slide. Jadi yang pertama adalah perangkatnya, tadi sudah saya sampaikan ya. Yang kedua nanti kontennya, dan yang tidak kalah pentingnya Bapak Ibu adalah BIMTEK pemanfaatan perangkat dan konten yang sudah disiapkan. Jadi kita ingin pastikan Bapak Ibu semua guru yang ada di seluruh sekolah di Indonesia minimal ya ada satu yang bisa memanfaatkan interaktif atau PID ya, papan interaktif digital itu. Nah, kali ini terima kasih kepada Pusdatin yang sudah menyiapkan ruang belajar mandiri ya sehingga Bapak Ibu bisa belajar secara mandiri, memastikan
perangkat yang kita bagikan PID-nya ya, bisa membantu atau mendukung pembelajaran yang lebih menarik, lebih inspiratif, ya, inovatif, dan menerapkan pembelajaran mendalam. 3 pilar ini yang kita pastikan akan tersedia di setiap satuan pendidikan. Nah, memang yang paling berat adalah melatih semua guru di seluruh Indonesia. Ya, karena guru kita ada 4 jutaan ya, jadi tentu ini bukan hal yang bisa selesaikan dalam waktu cepat. Sehingga kita membuka opsi-opsi. Opsi pertama adalah luring, maksudnya kita ketemu tatap muka, tapi hitung-hitungan kami ya, kita baru menyelesaikan sekitar 29.000 guru ya, dari 3 juta lebih ya, hampir 4 juta. Nah, maka dari itu kita ada skema pengimbasan juga, sekolah yang sudah dilatih di pusat diminta untuk melakukan pengimbasan. Nah, tahun ini Pak Ibu, sekolah-sekolah penerima BOS kinerja kita berikan kelonggaran juga di penggunaan BOS kinerja itu, yaitu salah satunya untuk peningkatan kompetensi ya dalam memanfaatkan perangkat interaktif digital. Jadi Bapak Ibu silahkan manfaatkan anggaran BOS kinerja yang diterima. Di Indonesia ada sekitar 40.000 ya sekolah yang sudah menerima BOS kinerja. Juknis BOS-nya sudah keluar sekitar bulan April biasanya cair ya. Tolong optimalkan ya untuk pembelajaran digital ya, untuk penguatan pemanfaatan perangkat TIK yang sudah diberikan di satuan pendidikan. Kita juga mengharapkan sekolah-sekolah yang menerima BOS KIN itu menjadi hub ya, berbagi ke sekolah-sekolah yang ada di sekitarnya. Lanjut, bagaimana sekarang merencanakan dan melaksanakan serta mengevaluasi pembelajaran dengan memanfaatkan IFP. Ya, konten kita sudah siapkan berbagai macam konten yang tentu sesuai dengan perangkat yang sudah disiapkan ya. Mulai konten interaktif berbasis presentasi dan visualisasi, ada berbasis simulasi atau kuis atau berbagai macam pelatihan ya interaktif, kemudian juga ada game ya, kemudian juga ada hands on melalui PID ya, kemudian juga audiovisual, ada augmented reality dan virtual reality. Ini semua sudah kita siapkan di rumah pendidikan dan kita sudah menyiapkan juga konten dari direktorat kami yang akan kita tambahkan ya di rumah pendidikan. Lanjut. Nah, ini alurnya Bapak Ibu, teman-teman. Ya, jadi kalau PID itu tahap pertama itu adalah perencanaan ya, dipastikan Bapak Ibu sudah menyeleksi ya, konten-konten yang ada di rumah pendidikan atau Bapak Ibu mencari konten sendiri, dipastikan kontennya konten interaktif ya. Ini sangat sayang sekali ya Bapak Ibu kalau sudah papan interaktifnya digital, papan digitalnya sudah interaktif, tapi kontennya masih sebatas statis ya, harusnya juga interaktif. Intinya interaktif itu bisa berinteraksi ya antara siswa dan siswa ya, guru dan siswa, bahkan guru dengan media atau siswa dengan media. Nah, PID ini pastikan Bapak Ibu menyeleksi konten-konten yang mana yang paling cocok untuk mapel dan topik yang Bapak Ibu akan ajarkan. Nah, di pelaksanaannya, tahap pelaksanaan pastikan Bapak Ibu juga libatkan ya perangkat ini yang ada PID, dan tentu banyak sekali opsi-opsi dukungan ya, pilihan-pilihan teknologi apalagi yang bisa digabungkan ya, dimanfaatkan di dalam pembelajaran menggunakan PID. Nah, tahap ketiga juga pastikan Bapak Ibu kita selalu melakukan refleksi ya atau assessment untuk memastikan apa yang Bapak Ibu lakukan, yang diajarkan, yang media-media belajar yang disampaikan itu direview kembali. Ya, kalau ada yang kurang silahkan ditambah. Jadi poinnya ada 3 tahapan di dalam mengimplementasikan pemanfaatan IFP di sekolah atau PID, di perencanaannya ya, di RPP-nya lah ya, dipilih mana media yang sesuai dengan topik yang Bapak Ibu akan ajarkan. Kemudian di pelaksanaannya Bapak Ibu mau melakukan pendekatan seperti apa? Ada flip classroom, ada program based, ada gamification ya, ada macam-macam pendekatan yang Bapak Ibu bisa gunakan. Bapak Ibu bisa praktekkan, bisa role model ya, bisa focus group discussion, intinya opsi-opsi itu harus kita pilih. Kalau sudah ada medianya, pedagoginya seperti apa? Nah, baru di pelaksanaan dan evaluasinya pastikan Bapak Ibu juga mereview, melakukan refleksi terhadap materi-materi yang diajarkan. Selanjutnya kita sedang melengkapi ya konten-konten ya. Nah, sampai hari ini konten-kontennya ada sekitar 800 ya yang sudah kita siapkan ya. Semoga dalam waktu dekat kita bisa tambahkan. Target kita di akhir 2026 minimal ya ada 2000 konten nanti setiap total ya dari PAUD, SD, SMP dan SMA. Demikian yang bisa saya sampaikan, Mbak Yudis. Terima kasih, saya kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, terima kasih Pak Dirjen atas arahan dan paparannya menarik bagaimana papan interaktif digital ini menjadi salah satu program prioritas Presiden, tentunya dalam rangka tadi meningkatkan kualitas pembelajaran dan tentu peningkatan pendidikan bermutu untuk semua. Baik, Bapak Ibu semuanya, tentu dari apa yang tadi sudah disampaikan oleh narasumber, mulai dari Pak Dirjen Tatang, kemudian dari Prof. Nunu, kemudian Pak Dir Rahmadi, dan juga terakhir tadi Pak Dirjen, Pak Gogot, tentu ini bisa menjadi sebuah inspirasi dan tentu pengetahuan kita bersama, dan tentunya juga bisa mendorong kita untuk berbuat lebih gitu ya, untuk berkolaborasi dalam rangka mendukung program digitalisasi. Jadi kalau kita lihat Bapak Ibu semuanya, tadi sudah sampaikan Pak Dirjen bahwa digitalisasi ini sesuai dengan Impres 7 2025, kebijakannya sudah ada, perangkatnya sudah tersedia. Tadi tahun lalu satu PAD sudah dikirimkan ke masing-masing satuan pendidikan, kemudian nanti ada penambahan tahun ini ada 3 dan seterusnya gitu. Jadi perangkatnya sudah ada dan tentu pelatihannya sudah disiapkan gitu ya. Sekarang kuncinya adalah tentunya bagaimana implementasinya nanti di kelas, di semua kelas yang ada di satuan pendidikan. Baik, Bapak Ibu semuanya, mari kita masuk ke dalam sesi dialog dengan para narasumber. Saya mungkin mulai bertanya mulai dari Pak Dirjen Gogot, kemudian di Pak Dir Rahmadi, dan tentunya nanti dilanjutkan ke Pak Direktur Ari yang mewakili Pak Dirjen Tatang. Mungkin izin Pak Dirjen, kalau kita lihat pertama kaitannya dengan digitalisasi pembelajaran saat ini kan tadi Pak Dirjen sampaikan menjadi prioritas nasional. Nah, menurut Pak Dirjen, bagaimana memastikan papan interaktif digital ini tidak berhenti hanya sebagai sebuah perangkat, gitu ya, tapi benar-benar meningkatkan kualitas belajar murid. Monggo Pak Dirjen. Ya memang semua berangkat dari demand ya. Kita harus memastikan Bapak Ibu punya demand. Ini intinya apa sih yang ada di dalam. Nah, untuk meng-create demand, untuk menimbulkan keinginan ya, Bapak Ibu harus tahu apa yang ada di dalam perangkat yang kita siapkan. Nah, jadi yang paling penting sebetulnya ya Bapak Ibu harus tahu dulu apa yang ada di dalam PID, fitur-fitur apa yang dimiliki ya, kemudian potensi-potensi apa yang bisa dimanfaatkan ya, dan kira-kira masalah-masalah apa yang bisa dijawab oleh PID. Jadi sebetulnya sih berangkatnya semua sih dari sifat lifelong learning ya, karena konsep dari adopsi teknologi itu ada sifat ingin selalu belajar. Nah, sama namanya teknologi selalu berkembang, jadi sangat sayang sekali kalau perangkat sudah disiapkan, ya, konten sudah disiapkan, BIMTEK juga sudah ada sekarang melalui media online ini, melalui rumah pendidikan. Nah, sayang sekali kalau itu tidak dioptimalkan. Maka dari itu kami dorong teman-teman baik semua, salah satu syarat menjadi profesi guru itu di Undang-Undang Sisdiknas ya, adalah secara berkelanjutan melakukan pengembangan keprofesionalannya. Jadi bahasanya PKP ya, peningkatan keprofesionalan berkelanjutan. Salah satunya dengan menggunakan teknologi yang sudah kita siapkan. Itu Pak Yudis. Ya, baik, terima kasih Pak Dirjen untuk jawabannya yang sangat menarik ya. Jadi semuanya sudah ada gitu ya. Akhirnya bagaimana guru, Bapak Ibu guru hebat di sini nanti benar-benar bisa memanfaatkan dalam rangka meningkatkan pendidikan bermutu untuk semua. Mungkin saya lanjut dulu ke Pak Dir Rahmadi. Pak Dir Rahmadi, tadi Pak Dir menyampaikan pelatihan mandiri ini kan sebenarnya sebagai bagian yang strategis, dan tadi juga sampaikan Pak Gogot bahwa teknologi ini sebagai tools gitu ya, dan kuncinya juga bagian dari pelatihan mandiri gitu ya. Nah, bagaimana Dirjen GTK memastikan pelatihan ini tuh berkelanjutan gitu ya, melalui komunitas guru, kemudian ada pengawas, kemudian ada jejaring praktik baik di lapangan. Monggo Pak Rahmadi. Baik, terima kasih Pak Yudis. Betul, jadi bagaimana rekan-rekan guru keberlanjutan dari sebuah pelatihan ini tentunya
pendampingan yang kami lakukan. Kami mempunyai 34 UPT paling tidak ya di setiap provinsi, Balai Besar Guru dan Tenaga Pendidikan, BPGTK, PGTK, PGTK, yang di sana ada beberapa fasilitator tadi kita yang kita siapkan. Di samping itu, beberapa rekan guru yang sudah kita latih, tadi sudah disampaikan oleh Pak Dirjen Gogot, bersama-sama kita berkolaborasi memastikan bahwa pendampingan ini akan memastikan keberlanjutan dari sebuah pemanfaatan PID ini. Di samping itu, melalui komunitas seperti kelompok kerja, KKG, MGMP, Gugus, MKKS, kita harapkan bagaimana bisa lebih bertumbuh begitu komunitas ini, kelompok kerja ini, dengan adanya PID ini kami yakin sebagai tool yang bisa dimanfaatkan dalam ruang untuk kolaborasi, ruang untuk eksplorasi tadi Pak Kapus, bagaimana kreativitas guru, inovasi guru itu bisa didorong dengan fasilitasi ini. Sehingga kita terus berharap bagaimana keberlanjutan ini melalui pendampingan dari rekan-rekan di UPT maupun juga rekan-rekan para fasilitator dan juga rekan-rekan di komunitas kelompok kerja, kita harapkan ini terus bertumbuh, bagaimana keberlanjutan bisa kita lakukan. Saya kira demikian Pak Kapus. Suaranya belum keluar Pak Yudis. Oh ya, maaf. Ya, terima kasih Pak Dir Rahmadi. Selanjutnya kita akan bertanya kepada Pak Ari, Direktur SMK gitu ya. Dan ini inline dengan apa yang tadi disampaikan oleh Pak Dirjen Tatang ya. Dalam konteks vokasi, pembelajaran harus dekat dengan dunia kerja. Nah, bisakah Pak Dir Ari gitu ya, berbagi praktik baik gitu ya, bagaimana penerapan atau pemampatan papan interaktif digital ini membantu simulasi industri atau pembelajaran berbasis proyek di SMK. Monggo, Pak Dir Ari. Ya, terima kasih Pak Yudhistira. Berdasarkan pengalaman kami selama tahun 2025 menggunakan papan interaktif digital ini bagi SMK itu ada beberapa hal yang bisa kita laksanakan dengan menggunakan tools ini. Yang pertama adalah simulasi industri interaktif. Alhamdulillah pada tahun 2025 kita sudah menyediakan beberapa modul pembelajaran yang sifatnya interaktif, dan itu contohnya adalah seperti menggunakan kita bisa membedah, mengeksplorasi sebuah peralatan praktik di layar gitu ya. Kami sudah sediakan fasilitasnya, tinggal nanti Bapak Ibu teman-teman sekolah bisa mencobanya. Contohnya adalah ketika kita belajar tentang dinamo. Nah, dengan papan interaktif ini kita bisa membedah secara detail dinamo itu dengan model 3 dimensi, sehingga siswa itu bisa dengan mudah membedah struktur, kemudian fungsi dari perangkat secara virtual sebelum siswa itu memegang tool atau alat secara nyata. Dan ini sangat efisien buat sekolah ya, ketika kita harus mengadakan bahan lebih awal gitu ya, sehingga nanti dengan pemahaman yang menggunakan papan interaktif digital ini, seakan-akan siswa itu menghadapi situasi yang nyata. Itu yang pertama. Jadi siswa itu secara mudah bisa membedah sampai kedalaman yang tingkat komponen itu bisa dipretelin dengan simulasi 3 dimensi. Bahkan siswa diberikan simulasi untuk memasang kembali gitu ya, dengan menggunakan papan interaktif. Kemudian juga memudahkan siswa itu mengetahui komponen-komponen bagian dari peralatan yang terkait dengan keahliannya itu dilengkapi dengan keterangan dan fungsinya, sehingga anak itu bisa paham dan hafal, sehingga nanti ketika menghadapi alat sebenarnya dia bisa dengan mudah memahami dan bagaimana mengoperasikan. Yang kedua, papan interaktif ini ternyata ini bisa berkoneksi langsung dengan dunia usaha di industri. Teman-teman di dunia usaha industri ini
kebanyakan tidak bisa mengunjungi SMK secara langsung gitu ya, karena memang kesibukan mereka. Tetapi mereka bisa berinteraksi dari kantornya, dari pabriknya kepada siswa yang ada di dalam kelas. Jadi teman-teman di industri, dia misalnya mempraktekkan sebuah temuan baru, sebuah metode baru, tapi mereka sedang ada di bengkelnya gitu ya. Kemudian anak-anak kita itu ada di dalam kelas di SMK. Nah, koneksi langsung dunia usaha industri secara live ini sangat menarik gitu ya, ketika bisa direlay ya, satu industri misalnya Yamaha sedang memberikan instruksi terkait dengan sepeda motor listrik, itu bisa dilihat di beberapa sekolah sekaligus tanpa harus orang industri itu ke satu titik ke semua sekolah di Indonesia. Nah, ini sangat efisien buat orang industri, sehingga nanti ternyata di PID ini juga dilengkapi dengan video conference ya, jadi bisa umpan balik gitu ya, ketika anak bertanya di sekolah, teman-teman di industri Yamaha tadi bisa langsung jawab gitu ya. Demikian juga antar sekolah bisa saling sharing. Yang terakhir, yang ketiga yang bisa kita maksimalkan adalah integrasi antara PID dengan LMS ya, mendukung pembelajaran berbasis proyek yang berdasarkan brief nyata dari perusahaan. Bahkan perusahaan ini kadang-kadang ya memberikan proyek, ini coba tolong selesaikan sekolah ini, silahkan diskusikan dengan tim di sekolah Anda, nanti kita ketemu lagi. Nah, kemudian sekolah itu menyelesaikan proyeknya dan presentasi melalui PID ini disaksikan dengan teman-teman di industri. Dan ini luar biasa menarik, sehingga pengalaman-pengalaman untuk menggunakan PID ini di dalam sekolah kita, khususnya sekolah menengah kejuruan, ini bisa sangat membantu dan efisien dari sisi guru di industri yang bisa mengunjungi sekolah. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan, Pak Yudhistira. Ya, terima kasih Pak Dirari. Saya kembali mungkin izin bertanya ke Pak Dirjen Bogor. Pak Dirjen, tentu dalam implementasi dari digitalisasi pembelajaran tentu ada proses pengukuran gitu ya. Karena kalau kita bisa mengukur kan kita bisa mengimprove gitu ya. Kaitannya dengan pemanfaatan papan interaktif digital itu benar-benar meningkatkan learning outcome gitu. Kira-kira apakah sudah ada indikator atau praktek evaluasi yang sedang disiapkan? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tentu kalau kita lihat Indonesia kan salah satu tantangannya adalah dari sisi infrastruktur yang beragam atau kesenjangan daerah gitu ya. Nah, kira-kira bagaimana strategi dari kementerian memastikan bahwa papan interaktif digital ini tetap inklusif dan tidak memperbesar kesenjangan antara sekolah di kota besar maupun di sekolah 3T. Dan yang terakhir adalah, ini mungkin Pak Dirjen sebagai seorang mathematician gitu ya, seorang guru gitu ya, tentu bagaimana nih melakukan perubahan mindset guru melihat PAD ini bukan hanya sekedar teknologi tapi menjadi sebuah alat pedagogi. Mungkin itu Pak Dirjen, silakan. Ya, makasih Pak Yudhis. Memang kita sedang proses, kita akan membangun namanya ya semacam dashboard lah ya, dashboard untuk memastikan perangkat ini dimanfaatkan di satuan pendidikan. Nah, jadi kita akan monitor, bahkan kita akan rancang konten-konten yang penting, informasi yang mendesak, kita bisa langsung blast ke semua perangkat yang ada di Indonesia. Ini bahkan kita sudah punya rancangan program, Pak Menteri mengajar ya, para menteri mengajar, bahkan Pak Presiden nanti suatu saat juga akan menyampaikan hal-hal penting ya melalui PID ini ke seluruh sekolah di Indonesia. Nah, itu yang sedang kita rancang, memastikan bahwa perangkat ini bisa dimanfaatkan. Ini secara evaluasi kita ingin memastikan pembelajaran juga menggunakan atau memanfaatkan konten-konten interaktif yang sudah disediakan. Nih, jadi sebenarnya secara proxy kita ukur di 3 hal ya, pemanfaatan perangkatnya. Ya. Nah, sebenarnya di dalam perangkat ini kita bisa monitor juga, ada kamera yang sudah kita siapkan di situ, kita bisa merekam aktivitas yang ada di setiap satuan pendidikan. Cuman ini kan kita belum melakukan secara khusus ya, karena kita masih proses pendistribusian dan pengenalan ya, pemanfaatan IFP. Jadi tahun ini masih sifatnya ke pengenalan. Nah, selain pemanfaatan perangkat dan aktivitas yang dilakukan di dalam kelas dengan menggunakan perangkat, kita juga ingin pastikan konten-konten yang digunakan juga konten-konten yang interaktif, sehingga memudahkan guru untuk melakukan pembelajaran yang inovatif gitu. Nah,
Bagaimana untuk mengantisipasi kesenjangan? Nah, ini kita akan, sebenarnya kalau secara teori ya, kalau semua satuan pendidikan memiliki sumber belajar yang sama, mestinya sudah tidak ada lagi kesenjangan. Kesenjangan yang muncul akan terjadi pada saat ya, satuan pendidikan atau guru atau siswa tidak memanfaatkan konten atau media yang sudah disiapkan di satuan pendidikan. Secara akses sebenarnya sudah ada kesenjangan. Nah, sekarang tinggal secara kualitas pemanfaatannya, ini pasti akan berbeda tergantung kreativitas ya dan aktivitas yang dilakukan oleh guru, siswa, dan sekolah dalam memanfaatkan perangkat yang disiapkan. Satu lagi apa tadi Pak Idris? Ya, jadi yang kaitannya dengan mindset guru Pak Dirjen. Ya, jadi bagaimana melihat PAD dengan teknologi gitu. Jadi teman-teman, Bapak Ibu, ada 3 hal yang harusnya dengan papan interaktif yang Bapak Ibu bisa gunakan. Yang pertama, melakukan simulasi. Jika maka, biasanya kita contoh lah kalau kita menggambar koordinat untuk menghubungkan 2 titik ya, untuk menggambar pakai rumus, biasanya agak ya perlu waktu lah. Tapi untuk membuktikan berbagai titik atau persamaan linear yang melalui 2 titik itu dengan simulasi lebih mudah anak-anak untuk mengenerate rumusnya. Juga titik potong antara satu garis dan kurva, itu berapa titik potong di setiap 2 persamaan yang diberikan, itu dengan mudah bisa disimulasikan. Karena seeing is believing. Jadi untuk membedakan, kita menghafal rumus biasanya. Ya, menghafal rumus ya, kalau hanya perpotongan di 2 titik, bersinggungan atau tidak ada perpotongan, kita mengamalkan rumus, ada variabel A-nya yang kita hafalkan. Nanti ada variabel rumusnya, tapi dengan simulasi kita bisa mengenerate pendekatan pembelajaran kita tidak lagi deduktif ya di rumus, kemudian contoh soal, kemudian baru menggambar. Kita balik dengan pendekatan induktif ya, dengan berbagai macam contoh-contoh titik potong antara persamaan kuadrat dan garis lurus, itu ada beberapa titik potongnya, itu bisa kita simulasikan. Nah, dengan berbagai macam simulasi nanti kita bisa buat kesimpulan ya. Nah, kesimpulan itu baru kita rumuskan dalam namanya rumus yang baku. Jadi dengan itu kita lebih mudah untuk menghafal. Karena kita mengkonstruk rumus itu, tidak menghafal rumus, tapi kita membangun pemahaman melalui dari praktek-praktek yang bisa dilakukan. Banyak sekali, termasuk statistik, termasuk trigonometri ya, dan berbagai macam. Yang paling banyak di geometri, lebih gampang kita visualisasinya. Tapi poinnya, pendekatan-pendekatan yang berbeda bisa kita laksanakan, termasuk juga di fisika, ya, di kimia, ya, dan sebagainya bisa kita gunakan lab maya, ya, augmented reality, ya, maupun simulasi yang lain. Seperti itu Pak Yudis. Ya, terima kasih Pak Dirjen, luar biasa. Mulai dari dampak, kemudian tadi kaitannya dengan memastikan bahwa kalau sudah dipastikan semua mendapat akses kualitas konten, harapannya ini bisa mendorong tadi peningkatan kualitas dan juga tadi mindset guru. Mungkin saya izin ke Pak Dir Rahmadi, mungkin satu pertanyaan Pak Dir. Tadi kalau kita lihat pelatihan mandiri ini kan sangat fleksibel ya Pak Dir ya. Namun biasanya tantangannya itu kan kaitannya dengan completion rate atau dan praktek nyata gitu. Nah, bagaimana ini Dirjen GTK memastikan guru tidak hanya selesai menyelesaikan kewajibannya, menyelesaikan modul, tapi benar-benar mengimplementasikannya di kelas. Monggo Pak Dir. Baik, terima kasih Pak Yudis. Melalui pembelajaran mendalam yang menjadi pendekatan sebagaimana disampaikan oleh Pak Menteri, diharapkan pembelajaran itu bisa bermakna, berkesadaran, dan tentunya menggembirakan. Melalui pendekatan ini, tentunya rekan-rekan guru tidak hanya sekedar menggugurkan begitu ya tugasnya ya, tetapi memastikan bahwa apa yang telah disampaikan kepada muridnya itu tujuannya, manfaatnya, dan pemahamannya gitu ya dalam implementasinya di kehidupan sehari-hari itu bisa ditampilkan. Hadirnya PID ini saya kira beberapa konteks bisa dihadirkan, mungkin melalui visual, suara, bahkan juga melalui simulasi-simulasi yang ada. Ini tentunya akan menjadi lebih bermakna bagaimana materi-materi itu bisa dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari, dengan praktek-praktek sehari-hari,
melalui visualisasi yang ada. Ini saya kira akan membantu bagaimana proses kebermanaan, bagaimana anak-anak murid-murid itu bisa memahami lebih dalam begitu ya, merupakan ruang untuk dia bereksplorasi, bisa memastikan bahwa ini konteksnya sesuai, kemudian bagaimana nanti mereka bisa memanfaatkannya di ketika sudah lulus atau jenjang berikutnya misalkan. Ini sangat mendukung sekali dengan kehadiran PID ini. Saya kira demikian Pak Yudis. Ya, terima kasih Pak Dir Ramadi. Mungkin terakhir dari Dir Ari gitu ya. Tadi menyampaikan kalau kita bicara SMK ini kan selalu berkaitannya dengan teaching factory gitu ya, teaching factory dan teknologi ini. Kira-kira menurut Dir Ari gitu ya, apakah sudah ada praktek baik di SMK yang mengintegrasikan papan interaktif digital dengan teaching factory atau pembelajaran berbasis proyek nyata? Mungkin seperti itu, Pak Dir Ari. Salah satu teaching factory yang bisa menggunakan papan interaktif digital adalah memanfaatkan PID ini sebagai sarana untuk salah satunya adalah bisnis manajemen ya. Mereka sudah bisa menggunakan PID ini sebagai sarana untuk dia berjualan di Shopee atau TikTok gitu ya, ataupun platform lainnya dengan storytelling terkait dengan produk barang jasa yang dihasilkan oleh SMK. Itu sudah dapat digunakan karena layaknya seperti handphone ya. Jadi kalau handphone itu kecil, nah ini kan layarnya besar. Nah itu dalam praktek di SMK khususnya di bisnis pariwisata atau bisnis manajemen itu dia menggunakan PID itu sebagai sarana untuk praktek jualan ya secara online gitu ya. Apalagi ditambah dengan adanya internet dan fasilitas PID-nya di situ ada Android ya seperti layaknya handphone, sehingga aplikasi-aplikasi untuk yang selling praktek untuk menjual itu bisa dilakukan. Itu yang untuk bisnis manajemen khususnya untuk dalam bidang pemasaran hasil produk teaching factory. Ya, masih banyak lagi yang bisa dieksplorasi. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan sementara Pak Yudhistira. Ya, terima kasih Pak Dir Ari gitu ya. Bapak Ibu, dan terakhir mungkin kita minta closing statement dari para narasumber. Mungkin kembali ke Pak Dirjen Gogot. Monggo Pak, closing statement-nya untuk memperkuat para Bapak Ibu guru hebat, kepala sekolah yang ada di webinar pemanfaatan pelatihan mandiri terkait dengan pemanfaatan PAD. Monggo Pak Dirjen. Ya Pak Ibu, teman-teman guru seluruh Indonesia, ya, kami ingin memastikan bahwa ekspresi, inovasi, dan kreasi Bapak Ibu terfasilitasi dengan baik. Nah, salah satu media yang paling mudah, ya, paling efisien dan efektif digunakan untuk melakukan berbagai inovasi tanpa batas adalah memanfaatkan teknologi. Kami sudah siapkan perangkat, ya, mulai dari perangkat keras, perangkat lunak, dan bimteknya. Tentu semuanya masih perlu ditingkatkan. Nah, dari itu ini kesempatan bagi Ibu semua untuk memanfaatkan ruang belajar mandiri supaya Bapak Ibu bisa berkembang dan lebih optimal dalam memanfaatkan perangkat maupun konten yang sudah kita sediakan. Bapak Ibu tidak berhenti di situ, kami juga ingin memastikan pembelajaran mendalam dan anak-anak kita memiliki pemahaman yang lengkap, utuh, dan komprehensif terkait mata pelajaran topik-topik yang Bapak Ibu ajarkan dengan menggunakan digitalisasi pembelajaran yang sudah kita siapkan. Intinya menjadilah pembelajar sepanjang hayat, selalu ciptakan pembelajaran yang menggembirakan, yang inovatif, dan bermakna. Makasih. Saya kembalikan ke Pak Yudis. Terima kasih Pak Dirjen untuk closing statement-nya. Selanjutnya Pak Dir Ramadi untuk closing statement. Baik, Bapak Ibu guru, Bapak Kepala Sekolah, Bapak Pengawas, era digital adalah sebuah keniscayaan yang kita hadapi saat ini. Murid kita luar biasa dengan berbagai kemajuan, kecepatan mereka untuk belajar, tentunya harus diimbangi oleh goodwill, komitmen, dedikasi Bapak Ibu sekalian untuk terus belajar. PID adalah salah satu fasilitas tentunya yang bisa menjadikan sumber belajar yang begitu lengkap, bagaimana mengeksplorasi, mengelaborasi,
berkolaborasi, bahkan kreativitas inovasi Bapak Ibu bisa terfasilitasi. Tentunya ini akan menjadikan bagaimana kualitas pembelajaran bisa lebih baik, sehingga anak-anak kita bisa juga terfasilitasi. Era ke depan adalah menjadi tantangan bagi murid-murid kita, sehingga insya Allah Indonesia emas bisa akan kita akselerasi untuk capaiannya melalui perbaikan kualitas pembelajaran, yang salah satu diantaranya adalah fasilitasi melalui PID ini. Dan rekan-rekan guru, Bapak Ibu kepala sekolah, pengawas adalah ujung tombaknya. Terima kasih Pak Yudis. Ya, terima kasih Pak Dir Ramadi. Selanjutnya closing statement dari Dir Ari. Monggo. Oke, yang saya hormati Bapak Ibu kepala sekolah, guru-guru SMK dan siswa yang saya cintai, mari kita gunakan papan interaktif digital SMK ini bukan sekedar alat bantu mengajar, tapi ia adalah pengungkit praktek teaching factory di SMK kita. PID dapat dimaksimalkan sebagai salah satu toolset untuk bisa berhubungan dengan dunia usaha, dunia industri, ya, bahkan bisa menjadi penyambung antara satu sekolah dengan sekolah yang lain. Sekolah yang maju bisa memberikan ilmunya kepada sekolah yang belum maju, dihubungkan dengan PID. Selanjutnya, kita berharap PID ini tidak hanya sekedar sebagai pelengkap saja, tapi harus dimaksimalkan dan harus dijaga. Jangan sampai ini tidak bermanfaat. Mungkin itu saja yang disampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih buat Pak Dirjen, Pak Dir Ramadi, dan Pak Dir Ari untuk paparan dan juga diskusi yang sangat kaya. Dan dari sesi ini kita ada belajar banyak bahwa kalau kita bicara transformasi digital, bukan bicara teknologi, tapi bicara soal perubahan, cara belajar dan juga cara belajar gitu ya. Dan tentu harapannya bisa mendorong mindset guru dan juga peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia. Sebelum saya kembalikan ke MC Mbak Bilkis, mungkin saya izin Pak Dirjen, Pak Dir Ramadi, Pak Dir untuk foto bersama dulu. Monggo kita rumah pendidikan Pak Dirjen. Apa segitiga? Ya, segitiga rumah pendidikan ya. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih buat Pak Dirjen, Pak Dirjen Bogor, Pak Dir Ramadi, dan untuk waktunya. Kami persilakan untuk meninggalkan tempat. Baik Bapak Ibu guru yang saya hormati dan kami banggakan, tentunya dengan tadi kita mendengar para narasumber hebat mulai dari Pak Dirjen Gogot, kemudian Pak Dir Ramadi dan Pak Direktur Arif, kita melihat bahwa pelatihan mandiri ini menjadi bagian yang penting gitu ya. Jadi guru lebih percaya, harapannya guru lebih percaya diri menggunakan teknologi gitu ya. Jadi untuk mengembangkan pedagoginya gitu ya, bukan hanya melihat teknologi sebagai sebuah tools gitu ya. Kemudian harapannya tadi disampaikan Pak Dirjen Gogot, bagaimana dengan PAD bisa meningkatkan pembelajaran yang lebih interaktif gitu ya, lebih interaktif. Kemudian dan kita mengajak bahwa murid itu lebih terlibat gitu ya. Harapannya bisa melahirkan atau mendorong kecintaan murid sehingga melahirkan pembelajaran yang bermakna dan menyenangkan gitu ya. Dari sini kita lihat Bapak Ibu bahwa papan interaktif digital ini bukan hanya sebagai sebuah layar besar, bukan hanya screen, tapi menjadi jendela masa depan, jendela masa depan belajar anak-anak Indonesia dalam rangka mendukung pendidikan bermutu untuk semua. Terima kasih sekali lagi buat para narasumber dan juga Bapak Ibu guru hebat yang hadir di webinar pelatihan mandiri terkait dengan pemampatan papan interaktif digital untuk pembelajaran. Selanjutnya saya kembalikan ke MC Mbak Bilkis. Kami persilahkan. Terima kasih Pak Kapus, sungguh diskusi yang luar biasa tentunya dan penuh insight dari para eselon 1 Kemdikbudrismen ya Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu, sebelum acara ini selesai tentu ada informasi yang sangat penting nih. Bagaimana cara mengakses pelatihan mandiri dengan topik pemanfaatan interaktif digital ini dalam ruang GTK Rumah Pendidikan.
Bapak Ibu ketahui bahwa pelatihan mandiri ini dapat diakses dengan menggunakan akun Belajar ID pada platform Rumah Pendidikan. Dengan berikut caranya Bapak Ibu, silakan Bapak Ibu masuk ke Rumah Pendidikan, kemudian masuk ke ruang GTK. Lalu memilih pelatihan mandiri dan topik pemanfaatan papan interaktif digital dalam pembelajaran. Perlu diketahui Bapak Ibu bahwa pelatihan mandiri ini tidak memberikan sertifikat, namun setelah menyelesaikan seluruh modul, Bapak Ibu akan mendapatkan surat keterangan telah menyelesaikan topik pelatihan. Fokus utama pelatihan ini adalah penguatan kompetensi, pemahaman bagaimana upaya yang dapat dilakukan untuk menghadirkan dampak nyata di kelas. Karena yang paling penting bukan sertifikatnya, tetapi apa yang berubah dalam cara kita mengajar setelah belajar. Saya Bilkis Gayasana, sampai jumpa lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.